Bapa di sorga, saatnya kami duduk diam, membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Masuklah ke dalam hati kami, kuasai kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami supaya kami berakar, bertumbuh, dan berbuah. Urapi juga hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk memberkati jemaat-Mu melalui firman yang sudah Tuhan taruh di dalam hati hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya pribadi sangat mengucap syukur kepada Tuhan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah memampukan saudara untuk hadir hari ini, ya, tidak terlambat. Dan saya rindu setiap minggu kita lakukan seperti ini. Amin. Ya, karena kita harus melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya juga mengucap syukur buat Roh Kudus karena hari ini Bapak Laidon Utagalung ada pelayanan di jam 10 ya Pak. Ya, saudara, walaupun jam 10 belum selesai ibadahnya, tetapi dia sudah memutuskan untuk datang dulu ke tempat ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan api Roh Kudus sehingga pelayanannya diberkati. Jadi saudara, kalau ke gereja sebenarnya kita sedang diberikan api Roh Kudus supaya sepanjang minggu ini dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kita dikendalikan oleh Tuhan Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Ya. Hari ini, saudara, ada beberapa hal yang kita mau renungkan. Yang pertama, bagian pertama, kita mau merenungkan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Iya, kita semua percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi nggak semua orang mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal nyata sekali apa yang dilakukan Tuhan Yesus, semuanya adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, sudah dalam bacaan kita, bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Tuhan. Amin. Kalau kita cuma ngampuni biar begitu saja, tetapi sesungguhnya yang mengampuni dosa hanya Tuhan saja. Itu terbukti bahwa orang Farisi berkata dalam hatinya, waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit bahwa ya anak manusia berkuasa mengampuni dosa, mereka berkata dalam hatinya, masa dia manusia berkuasa mengampuni dosa? Dia Tuhan, bukan manusia. Dia memang 100% manusia, tetapi 100% juga Tuhan. Jadi punya untuk mengampuni dosa. Bahkan beberapa kali Tuhan Yesus sampaikan kepada orang yang disembuhkan bahwa bahwa dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus juga pasti berkata sama kita, dosa kita sudah diampuni. Katakan amin. Ya, kita semua percaya bahwa kita sudah diampuni. Sebagai bukti juga bahwa Alkitab mengatakannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian dari Yohanes ayat pasal yang kelima, Roma pasal 9 ayat yang kelima saya bacakan. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia, yaitu Tuhan Yesus, adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Saudara mau memuji Tuhan Yesus selama-lamanya? Jangan berhenti cuma sampai di tempat ini. Kemudian juga Yesus itu mempunyai sifat-sifat ilahi, seperti dia punya sifat kekekalan. Bahkan dia walaupun dia mati sesaat, tetapi dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Sampai hari ini dan seterusnya dia tetap hidup. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Saya bacakan dari
Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Artinya apa, saudara? Sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada, dia kekal. Dan setelah dia bangkit, dia hidup kekal, akan membawa kita semua di dalam kekekalan. Dan dia punya kuasa, baik di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18, segala kuasa di bumi dan di surga telah diserahkan Bapa kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan melakukan banyak mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Gak ada manusia yang bisa buat mujizat seperti Tuhan Yesus. Amin. Sampai hari ini bahkan banyak kali kita ngalami mujizat-mujizat di dalam hidup ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu tadi angin tornado, ya, angin tornado itu berjalan menuju satu persekutuan doa. Di dalam persekutuan doa itu mereka mulai melihat dan mereka mulai berteriak dan berdoa menengking, ya, angin tornado itu. Ternyata angin tornado itu berbalik mundur, saudara. Tuhan Yesus punya kuasa dimanapun saja. Makanya saudara dan saya bersyukur bahwa kita dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, pasti sembuh. Amin. Enggak mudah-mudahan, pasti sembuh. Membawa kepastian buat kita semua bahwa kita menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Belum pernah ada orang membangkitkan orang mati. Bahkan sudah 4 hari di dalam kubur bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, memanggil Lazarus, marilah keluar. Keluarlah Lazarus, sudah. Ya, luar biasa. Juga membuktikan bahwa Yesus Tuhan adalah pengalaman-pengalaman pribadi kita. Saya percaya kita semua pernah mengalami mujizat Tuhan Yesus. Amin. Ya, pernah, saudara. Pernah saudara sakit dan disembuhkan, pernah. Ya, karena apa? Karena doa orang benar besar kuasanya. Tuhan Yesus membenarkan kita sehingga pada waktu kita berdoa kita punya kuasa. Bagian yang kedua, saudara, kita akan merenungkan kenapa sih Matius dipilih menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak siapa Matius? Pemungut cukai, orang berdosa. Di mata masyarakat dia tidak diperhitungkan sebagai orang benar, orang berdosa. Semua orang mengecam Matius sebagai pemungut cukai. Tapi mengapa ya dia dipilih sama Tuhan Yesus? Ya, coba kita lihat alasannya. Matius dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu dari 12 rasulnya. Luar biasa. Bukan cuma murid, dia menjadi rasul. Salah satu rasulnya Tuhan Yesus. Meskipun Matius adalah seorang pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ya. Alasannya Tuhan Yesus memilih Matius adalah yang pertama, Tuhan Yesus melihat potensi daripada di dalam diri Matius, ya. Tuhan Yesus melihat potensi dalam dirinya Matius untuk bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ya. Jadi Tuhan Yesus nggak pilih kasih siapapun, kalau punya potensi, kalau punya hati yang mau setia sama Tuhan Yesus, pasti dipilih sama Tuhan Yesus. Makanya kita mau belajar setia. Amin. Setia ikut Tuhan Yesus. Matius juga dipilih untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang berdosa lainnya. Sebabnya pada waktu dia dipilih Tuhan Yesus, dia mengundang banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang, ya, bersama-sama ke rumahnya. Di dalam rumahnya ada Tuhan Yesus. Dengan memilih Matius,
Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak terbatas pada orang-orang yang dianggap baik atau saleh oleh masyarakat, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap berdosa. Jadi kalau saudara kita mengalami keberdosaan, berbuat dosa, jangan ragu datang kepada Tuhan Yesus. Selama kita mau bertobat, amin. Syaratnya bertobat. Cukup nggak menyesal? Nggak cukup. Banyak orang menyesal tapi tidak bertobat. Makanya Tuhan ingatkan kepada jemaat GBHT Kudus, ranting yang berbuah bersihkannya. Tetapi ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Kalau tidak mau bertobat, dipotong. Tapi kalau kita masih mau bertobat, Tuhan beri kesempatan. Berapa kali saudara sudah memberikan, Tuhan sudah memberikan kesempatan pada saudara? Banyak. Ketika kita jatuh bertobat, Tuhan ambil kita, angkat kita kembali, kuatkan kita untuk kita bisa di dalam firman Tuhan Yesus. Jatuh lagi, tapi memang jangan suka jatuh ke dalam dosa. Ya, kalau kita jatuh, kata firman Tuhan, jangan sampai tergeletak. Ya, segera bangkit. Ya, ada orang yang mengungkapkan gini, kalau saya jatuh 3 kali, saya akan bangkit 4 kali. Wah, sudah luar biasa. Jadi bukan cuma bangkit sekali, harus bangkit kembali, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Yang ketiga, Matius dapat menjadi saksi bagi orang-orang yang dianggap berdosa. Itu tadi teman-temannya ya, diundang untuk disaksikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, ya, dan dia mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Mari saudara tinggalkan segala sesuatu dalam hidup kita, kita ikut Tuhan Yesus. Bukan berarti kita nggak bekerja lagi. Biarlah pekerjaan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Biarlah rumah tangga kita ada di dalam Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak kita ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya saudara, semuanya kita persembahkan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus sampai garis finish. Ya, jadi saudara, kita diberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus sampai garis finish. Kapan garis finish kita? Kalau kita sudah selesai di dunia ini. Makanya kalau kita di dunia ini, kita mesti, kalau kita jatuh, segera bangkit. Supaya apa? Jangan Tuhan datang ketika kita jatuh, ketika kita tidak mau bangkit. Tetapi Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kita untuk bangkit dan menjadi terang. Yang keempat, saudara, Matius menulis surat Matius yang kita baca hari ini tulisannya Matius. Dia diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, untuk menulis ayat-ayat yang Tuhan Yesus ucapkan. Saya kagum saudara, Alkitab itu ditulis sekitar 100 tahun ya, setelah pada tahun yang ke-100 orang sudah lupa sebenarnya, tetapi karena diilhamkan oleh Roh Kudus, mereka yang menulis itu bisa diingatkan sampai detail-detailnya bisa ditulis dan bisa luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus. Dia menulis kitab Matius ya. Yang kelima saudara, kita pun punya kesempatan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mau dipanggil Tuhan Yesus? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi ikut Tuhan Yesus itu ada pikulan, ada kuk, ada beban yang Tuhan pasang. Belajar kepadaku supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Akibatnya apa? Jiwa kita mendapat ketenangan. Ya, sudah terbukti saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita baca Alkitab sungguh-sungguh, ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, sekarang di dalam baca Alkitab di gereja kita, saudara masing-masing akan melaporkan diri saudara bahwa hari ini saudara sudah baca Alkitab. Tidak akan direkap lagi saudara, karena
kita sudah dianggap lebih dewasa di dalam baca Alkitab. Tinggal nanti saya akan melihat satu demi satu siapa yang sudah baca atau siapa yang belum baca. Biar kita boleh menjadi berkat. Bukan itu saja, seperti Matius tadi, menjadi saksi buat orang lain. Jadi kalau saudara ke rumah famili, ke tetangga yang Kristen, ingatkan mereka untuk baca Alkitab. Sebab orang Kristen belum tentu baca Alkitab. Betul ya? Ya, coba saudara survei deh. Ternyata banyak yang belum baca Alkitab. Nah, kewajiban kita ketika kita sudah membaca Alkitab, sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bagikan kepada orang lain supaya mereka pun bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Melalui apa? Melalui baca Alkitab, melalui berdoa, bahkan melalui pelayanan. Saudara, hari ini dimaksudkan agar kita dapat mengukur segala masalah yang kita hadapi dengan firman Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara punya masalah, mari kita ukur masalah kita sesuai dengan firman. Misalkan kalau saudara mengalami kekhawatiran, ada firmannya enggak? Ada firman, jangan kamu khawatir. Maka di situ kita mulai percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus untuk melepaskan segala kekhawatiran kita. Bisa nggak? Bisa, karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan apa yang saudara khawatirkan itu pasti Tuhan akan selesaikan. Pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tidak menyimpan darang lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Apalagi kita, orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, pasti diberi makan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi mau katakan kepada kita, saya nggak percaya kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus sampai kelaparan. Saya nggak percaya kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus sampai utangnya berlimpah-limpah. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang satu, buka lubang dua. Lama-lama nggak bisa apa-apa. Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, pasti ada jalan untuk kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya saudara, lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Iman saudara dipertaruhkan di hadapan Tuhan Yesus. Apakah saudara beriman bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkati? Apakah saudara beriman bahwa kita menjadi orang-orang yang sembuh? Makanya ada doa syafaat kita yang kita bacakan tiap minggu untuk membangkitkan iman percaya kita. Kita usir asam lambung. Masih ngalami asam lambung nggak? Masih, tapi kita usir. Ya, jadi asam lambung nggak akan menguasai kita. Kita usir stroke, ya. Kita usir stres, kita usir demam berdarah, vertigo dan lain-lain. Ya, itu perlu kita perkatakan, saudara. Ketika kita berkatakan, iman kita bangkit. Ketika iman kita bangkit, jadilah sesuai dengan imanmu. Saya berharap tambah hari saudara tambah cinta Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana caranya? Belajar taat pada firman Tuhan Yesus. Belajar taat pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas saudara. Kalau saudara taat kepada otoritas di atas saudara, sebenarnya saudara taat pada firman Tuhan Yesus. Saudara taat pada Tuhan Yesus. Di tempat ini saudara mesti taat sama gembala. Karena gembala dipercayakan untuk menggembalakan domba-domba tempat ini. Kalau saudara taat, pasti saudara juga taat sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bagaimana kita mau taat sama Tuhan Yesus yang nggak kelihatan kalau sama gembala saja tidak taat? Mari kita melakukan bagian kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita. Selamat melakukan firman Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman yang Tuhan berikan luar biasa bagi kami. Dan memang firman-Mu hidup, karena firman-Mu adalah Tuhan Yesus sendiri. Hamba-Mu mengucap syukur untuk telinga yang terbuka bagi firman-Mu, untuk hati yang terbuka bagi firman-Mu,
untuk keinginan untuk melakukan firman Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah ditabur jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga untuk ibadah Jumat Agung hari Jumat besok tanggal 18 April di tempat ini jam 9 pagi. Biar kami merenungkan, merayakan penderitaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk membela kami di dalam ibadah Jumat Agung di tempat ini. Biar kami datang dan beribadah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.